Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait seleksi administrasi bagi pelamar P3K Guru tahun 2022. Baik itu pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, berdasarkan jadwal yang sudah diumumkan di website guru-p3k.kemendikbud.go.id untuk pengumuman hasil seleksi administrasi untuk pelamar prioritas 1, prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 dan pelamar umum ini tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Nah, jadi nantinya akan di cross check Bapak Ibu terkait data-data ataupun berkas yang diupload di portal sscsnbkn.go.id, yang mana nantinya akan dilakukan seleksi administrasi oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, ini dia Bapak Ibu ketentuan seleksi administrasi P3K Guru tahun 2022 yang sudah tertuang dalam juknis pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, kita lihat di sini. Untuk pelamar prioritas 1, yaitu guru honorer yang sudah lolos passing grade di seleksi P3K Guru tahun lalu, ini seleksi administrasinya menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Nah, jadi menggunakan hasil di seleksi P3K Guru tahun lalu. Kemudian bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum ini dilakukan pada tahun 2022, yaitu saat ini oleh panitia seleksi instansi daerah yang terdiri dari BKD, BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu untuk ketentuan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1, 2, 3, dan pelamar umum. Kemudian apa saja yang akan di cross check dalam seleksi administrasi ini? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia, ini sudah tertuang dalam juknis seleksi P3K Guru tahun 2022. Panitia seleksi instansi daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN. Nah, jadi semua data ataupun berkas yang diupload di portal sscsnbkn.go.id nantinya akan diverifikasi dan akan divalidasi Bapak Ibu apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan dengan cara, nah yang pertama yaitu mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan. Nah, ini sudah otomatis Bapak Ibu, sudah otomatis terintegrasi dengan data di Dukcapil. Jadi nantinya akan diketahui ketika Bapak Ibu login di portal sscsnbkn.go.id. Jadi seperti itu. Jadi otomatis untuk yang mencocokkan nomor induk kependudukan ini. Kemudian yang kedua yaitu mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, jadi nantinya akan di cross check Bapak Ibu, akan di cross check terkait ijazah yang dimiliki dengan sertifikat pendidik yang dimiliki, apakah sudah sesuai atau tidak dengan jabatan yang dipilih. Tentunya ini sesuai dengan SE linearitas dalam seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian poin yang nomor 3 yaitu melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program pendidikan profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi nantinya akan di cross check terkait nomor ijazah dan juga bidang studi pada sertifikat pendidik yang dimiliki oleh masing-masing pelamar. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar. Nah, jadi nantinya panitia akan mengecek Bapak Ibu, akan mengecek apakah ijazahnya ini resmi atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat di sini verifikasi dan validasi data persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4. Nah, jadi mulai dari angka 1 sampai dengan angka 4 ini dilakukan melalui yaitu sinkronisasi secara otomatis melalui sistem dan atau manual. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu untuk seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum.
Kemudian, khusus bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 4 juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Nah, jadi ini bagi pelamar penyandang disabilitas Bapak Ibu, selain mencocokkan persyaratan dari angka 1 sampai dengan angka 4 yang sudah admin jelaskan tadi, ini juga akan memastikan Bapak Ibu, memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Jadi seperti itu. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi, nah jadi nantinya akan diumumkan sesuai dengan jadwal yang sudah diumumkan oleh Kemendikbud, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan pelamar umum dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah melalui laman resmi instansi daerah dan laman resmi Kemendikbudristek, yaitu guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, jadi nantinya akan diumumkan di website resmi masing-masing instansi daerah dan juga akan diumumkan di website guru-p3k.kemendikbud.go.id. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, maka Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Nah, ini tertuang dalam poin C dalam Juknis Seleksi P3K Guru tahun 2022. Masa sanggah hasil seleksi administrasi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf B dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari. Nah, jadi sanggahannya paling lama 3 hari setelah pengumuman. Kemudian yang nomor 2, sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing. Nah, jadi nantinya di akun SSCSN masing-masing pelamar akan ada tombol untuk mengajukan sanggahan Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa langsung saja login di portal sscsnbkn.go.id ketika Bapak Ibu mendapatkan pengumuman bahwa Bapak Ibu tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kemudian poin yang nomor 3, tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah paling lambat 7 hari. Nah, jadi paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman sscsnbkn.go.id. Kemudian poin yang nomor 4, apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, panitia seleksi instansi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, jadi nantinya jika ada sanggahan dari pelamar yang diterima, maka nantinya panitia akan mengumumkan ulang Bapak Ibu, mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi ini, dan ini paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.